Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Leo Elim, founder gaptekbisaprofit.com. Bapak Ibu, hari ini tanggal 2 Juni 2020. Gak berasa sudah setengah tahun berlalu dari 2020. Tetap semangat untuk mencapai kebebasan finansial Bapak Ibu. Dimana di masa pandemik corona ini Bapak Ibu, kita harus smart, kita harus kreatif, kita harus pintar dalam memilih bisnis untuk supaya pundi-pundi keuangan kita terus bertambah Bapak Ibu. Oke, seperti biasa kita akan mereview kembali pergerakan mata uang, emas, silver, oil hanya untuk Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita langsung aja. Tanggal 2 Juni, sebelumnya tanggal 27 Mei, kita sudah bikin video yang terakhir. Nah, hari ini kita tanggal 2, kita melanjutkan untuk membahas kemana pergerakan mata uang itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah USD CHF. Ya, USD CHF, kita tahu ini uptrend mulai dari 2,5 bulan yang lalu, Bapak Ibu, dimulai dari bulan Maret, April, Mei, bayangin ini tetap uptrend, cuma dia berjalannya sideways, ke samping Bapak Ibu. Coba lihat, tidak ada pergerakan yang berarti, naik turunnya terbentuknya bisa di garis seperti ini Bapak Ibu, tidak kemana-mana, sehingga enak banget untuk kita beli di harga bawah dan jual di harga atas Bapak Ibu. Seperti ini, dan sudah dikunci harga murah dan mahalnya. Nah, kemarin tentunya ini harga murah Bapak Ibu kita beli dan dia sempat turun di sini, sempat turun sedikit di sini. Mungkin turunnya bermain mulai dari pagi, sore sampai bahkan malam sebelum dini hari waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Nah, kita merasa ketakutan. Karena apa? Kita selalu melihat posisi kita, entrian kita, sehingga yang kita lihat adalah floating minus. Sangat berpengaruh kepada psikologis Bapak Ibu, sehingga begitu kita melihat minus, maka yang ada di dalam hati kita adalah kita gelisah. Kita selalu ketakutan Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan bahwa ilmu SMP, kita menggunakan time frame daily, harian, cukup satu hari satu kali di pagi hari. Kita akan melihat indikator ini dan kita lihat harga murah di mana, kita beli dan udah kita percaya aja, kita tinggal Bapak Ibu. Ya karena rumusan melihat satu hari satu kali itu mengandung psikologis yang sangat dalam Bapak Ibu. Kenapa? Supaya emosi kita, psikologis kita itu terkontrol Bapak Ibu. Dan kita nggak takut. Nah oleh sebab itu memang mesti harus money management. Maksudnya apa? Modalnya berapa, berapa gram atau berapa lot yang dibeli. Ini penting banget, jangan merasa oh udah yakin pede bahwa ini harga murah lantas Anda langsung full lot. Anda langsung menggunakan lot besar. Nah ini tidak disarankan. Karena kenapa? Market tidak ada yang tahu dia kemana, mungkin aja dia kena harga murah, dia turun sedikit. Itu juga pernah terjadian. Dia kena harga murah langsung naik, itu juga pernah kejadian. Atau yang ketiga yaitu apa? Begitu kena harga murah, dia turun lagi, lantas berganti tren turun. Tapi kita punya way out, kita punya jalan keluar Bapak Ibu. Dimana kita kejar trennya, begitu dia turun ya udah kita sell. Nah bagaimana cara supaya kerugian yang awal Anda kembali? Nah itulah di ilmu saya bilang cara pedagang, yaitu apa? Kita sell kali dua. Kenapa? Nanti konsepnya rugi satu, untung dua Bapak Ibu. Ya kita nggak perlu terlalu kritis. Begitu ketarik sedikit aja sudah ketakutan. Mungkin Bapak Ibu pernah ada trauma sebelumnya trading rugi besar. Nah, kenapa rugi besar? Karena Anda menggunakan lot besar. Sehingga floating dikit aja sudah besar minusnya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, begitu Anda membeli indikator ini, maka saya akan ajarin berapa modal Anda dan Anda start lotnya berapa. Ini penting banget untuk menjaga stabilitas profit Anda konsisten,
floating minus Anda terjaga, tidak dak-dikdukan. Nah, ini penting banget. Banyak sekali yang menghiraukan faktor money management ini, Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa memang betul ini bisa profit besar dan rugi besar. Sama kayak Anda naik sepeda motor. Ya, kalau Anda ngebut, betul sampai di tempat tujuan dengan cepat. Tapi juga beresiko untuk terjadinya kecelakaan. Makin cepat kecepatan kita, kecelakaan itu akan berakibat jauh lebih besar jika dalam kondisi kecepatan tinggi, Bapak Ibu. Sama. Nah, tentunya begitu Anda menggunakan indikator ini, tentunya kita pelan-pelan dulu. Pahami dulu caranya, tahu selahnya, tahu cara pakainya. Begitu Anda bisa, maka Anda akan bisa ngebut. Ya, karena kenapa? Anda udah tahu selahnya. Kapan harga di murah, kapan harga di super murah, kapan harga di super duper murah, Bapak Ibu. Maka kalau Anda harga di super duper murah, Anda bisa ngebum, Bapak Ibu. Nah, ini perlu pengalaman. Begitu Anda mencapai pengalaman dan sudah jadi ahli, maka kita bisa profit konsisten. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk USD CHF tetap kita buy di 9602 harga murahnya. Ya, kalau Anda mau beli boleh, masih boleh. Di sini tidak terlalu jauh. Anda buy, udah diem, tutup, tinggal aja. Nanti lihat lagi review saya di 6 hari berikutnya, Bapak Ibu. Ya, cuman saya sarankan akun demo ya, jangan akun asli, please, tolong. Karena banyak sekali netizen di YouTube, di Instagram bilang, "Pak MC, loh, ketarik dikit aja udah MC." Berarti Anda menggunakan lot yang besar, Bapak Ibu. Ya, ini tidak disarankan. Terhadap semua pembeli-pembeli indikator saya, terhadap member-member saya, semua juga kita harus sarankan money management. Oke, Bapak Ibu, ini untuk USD CHF. Bagaimana dengan Euro JPY? Oke, Euro JPY uptrend hari ini, Bapak Ibu. Hari ini confirm uptrend di tanggal 2 Juni uptrend. Nah, Pak, yang kemarin rugi. Ya, betul. Oke, saya akan tunjukkan video saya yang sebelumnya persis Euro JPY di tanggal 27. Kita akan zoom perbesar bahwa harga murahnya itu di 118.71. Bapak Ibu, kelihatan ya? 118.71 dan kita entry sell di sana. Oke, nah kita akan lihat ya 118.71 itu. Oke, ini saya sudah bikin ini, Bapak Ibu. 118.71 kita udah bikin. Nah, ini Anda melakukan sell. Saya akan kasih panah turun bahwa Anda melakukan sell di sini. Saya kasih contoh aja satu lot atau 0,01. Ya, saya anggap contoh satu lot ya Bapak Ibu supaya nanti dikonversi ya. Supaya penyampaiannya mudah, saya pakai satu lot dulu. Nah, begitu Anda rugi, Bapak Ibu, Anda terjadi panah naik. Ya, tadinya Anda sell di sini harga murah dan terjadi panah naik, Anda buy. Karena sebelumnya rugi, maka Anda buy-nya lotnya dikali 2, Bapak Ibu. Lotnya dikali 2, maka saya akan tunjukkan bahwa Anda buy di sini open market. Ini terkonfirmasi uptrend, maka kerugian Anda kita akan hitung bahwa dari sini sampai sini Anda rugi 104 pips, Bapak Ibu. Rugi, saya akan ketik di sini bahwa Anda rugi minus 104 pips. Oke. Nah, begitu Anda buy 2, Bapak Ibu. Sekarang kita harus pasang take profit TP. Nah, 102 karena pakai 2 lot berarti dibagi 2. Berarti 52 itu BEP. Nah, kita tambahkan profit kita ya. 52 saya tambahkan mungkin 5 pip. Berarti 57 pip yang saya butuhkan. Oleh sebab itu, sekarang harganya di 119.75 saya entry. Kita pakai kalkulator sebentar. Oke. Nah, 119.75 saya tambahkan 57 pip. Karena 52 tambah 5 ya 52 BP-nya tambah 5 keuntungan saya berarti 57 sama dengan 120.32 Bapak Ibu. 120.32. Nah, ini
harga mahalnya di 120.41 ya. Nah, tinggal saya pasang 120.32. Anggap 33 Bapak Ibu. Kalau itu kena dan maka kita profit 58 pips ya. 58 pips kali 2. Jadi kalau kita profit tadi 5 kalau kena dan 58 kali 2, maka saya untung 116 pips dan tadi rugi 104 pips Bapak Ibu. Maka 116 dipotong 104, kita masih ada untung 12 pips Bapak Ibu. Saya tidak hitung berapa jumlah dolarnya karena yang saya hitung pipsnya aja Bapak Ibu, sama aja ya. Nah, kalau kena, oke, kita tunggu ya Bapak Ibu. Nanti berjalannya waktu kita akan lihat kalau dia kena ada harga di atas ini berarti done Bapak Ibu. Oke, ini untuk Euro JPY. Tetap saya tinggalin aja panah-panahnya dan ini adalah garis TP. Ini akan saya saya akan berikan ini adalah take profitnya. Ini adalah take profitnya Bapak Ibu ya. Oke, kita diamin ya. Oke, kita akan lihat lagi beberapa hari kemudian. Ini untuk Euro JPY Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan gold, emas Bapak Ibu? Ya, berangsur naik lagi. Memang ini hampir kena harga murah, tapi nggak kena. Coba lihat Bapak Ibu, ini panahnya naik, maka dia bergerak naik. Maka saya sudah pernah bilang bahwa saya lebih prefer buy karena panah indikator Gaptek versi 5 premium menyatakan naik ya. Tetap uptrend ya, kalau mau pesan beli di 1688 Bapak Ibu. Oke, nah ini untuk gold. Maka Bapak Ibu kalau tidak bisa entry di gold, nah kita nggak ada masalah, kita bisa entry di tempat lain. Makanya jangan kita fanatik atau kita cuma bermain satu instrumen aja. Ya, apapun kita boleh bermain instrumen yang lain pun, yang penting yaitu profit. Karena sistemnya satu, bisa untuk semua Bapak Ibu. Ya, nah ini untuk emas, kita wait and see. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yaitu USD JPY, Japanese Yen Bapak Ibu. Japanese Yen kita tahu dari mulai tanggal 12 Mei 2020 itu uptrend. Nah, dan ini berjalan ke samping, tidak ada pergerakan sideways. Bapak Ibu bisa lihat ini. Bapak Ibu bisa lihat ini, ya. Dan ini waktu confirm di sini saya pernah kasih tanda 107.69 dan sekarang berada di atasnya sedikit, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Begitu Anda entry, diamin aja, Bapak Ibu. Nah, ini sempat turun, bermain 5 hari, 6 hari di bawah dan akhirnya bermain ini ya di harga yang sama kita beli. Biarkan aja Bapak Ibu. Ya, yang penting kita lihat panah acuannya, kalau dia masih naik, biarkan aja. Oke? Ini untuk USD JPY Bapak Ibu. Bagaimana dengan Aussie USD? Aussie USD Bapak Ibu uptrend. Dan kita tahu uptrend itu terjadi itu dimulai dari tanggal 14 April. Ya, sudah uptrend. Begitu Anda beli, maka sekarang Anda sudah profit Bapak Ibu. Berada di harga mahal. Nah, waktu review terakhir ini adalah di tanggal 27 ini Bapak Ibu. Ya. Nih, garis kuning ini adalah tanggal 27. Review terakhirnya kita akan bisa lihat video saya. Ini untuk Aussie USD saya akan tunjukkan. Nah, ini Bapak Ibu. Aussie USD. Ini panjang ini yang hitam ini. Ya, di tanggal 27. Dan kalau Anda tidak close, maka kita profitnya lebih ya. Nah, ini untuk Aussie USD dan semacam ini Bapak Ibu kita taking profit. Ada yang instrumen-instrumen yang masih ke floating minus, biarkan aja. Nanti kalau sudah berbuah, sudah ada plus, baru Bapak Ibu petik, Bapak Ibu taking profit ya. Nah, ini untuk Aussie USD kita taking profit bagi yang punya posisi. Bagaimana dengan New Zealand USD? Oke, New Zealand USD uptrend hari ini Bapak Ibu, confirm hari ini. Dan Bapak Ibu bisa beli sekarang. Kita akan lihat kemarin posisi New Zealand kita di mana. Nah, ini Bapak Ibu sempat lihat. Saya akan zoom perbesar bahwa 6201 bahwa indikator saya menyatakan harga murah dan kita entry sell karena panahnya turun. Harga murah di sana 6201. Maka saya akan bikin garis. Nah, ini persis
6201 kita melakukan sell, saya akan kasih tanda di sini. Ternyata ini naik, saya akan kasih tanda di sini. Jadi open market Anda langsung buy. Saya kasih tanda uptrend, panahnya naik di sini. Ya. Nah, Pak, ini kena harga mahal. Nah, abaikan harga mahal ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini pertama kali panah. Ya. Oke. Nah, oleh sebab itu kita akan hitung sama-sama, Bapak Ibu. Kalau Anda ada sell di sini dan sekarang naik di sini, kita 88. Bapak Ibu lihat yang tengah-tengah, 88. Berarti saya akan ketik dulu di sini. Oh, kita mengalami minus 88 pips, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana Bapak harus pasang TP, take profit, supaya begitu saat kita nggak lihat dan dia kena TP maka akan terclose profit. Bagaimana cara hitungnya? Gampang, karena kita sell pakai 1 lot, buy-nya pakai 2 lot. Oleh sebab itu, maka 88 dibagi 2, berarti 44 pips itu nilai BEP. Tambahkan keuntungan Bapak Ibu, jangan banyak-banyak, 44 tambah 5, 49 Bapak Ibu. Ya, saya ambil 5 pips aja, 49. Maka begitu saya beli di 6287, ya, 6287 ditambah 49 pips. Oke, saya butuh 6336. Di situ TP-nya saya 6336. Ini persis. Nah, maka kalau ini naik kena di sini, maka otomatis terclose Bapak Ibu dan profit. Maka kita untung 49 pips kali 2 Bapak Ibu. Oke, kita akan hitungin. Karena tadi saya pasang 49 pips kali 2 lot, maka saya profit 96 pips. Ya, rugi 88, untung 98, berarti saya masih untung 10 pips Bapak Ibu. Ya, caranya mudah banget. Dan coba lihat TP-nya deket banget ya. Saya berharap dia panjang, tersundul, terkena, dan Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita lihat lagi beberapa hari ke depan dan saya akan posting di Telegram begitu dia kena Bapak Ibu. Oke, New Zealand USD. Oke, uptrend Bapak Ibu. Dan bagaimana dengan GBP USD? GBP USD tetap masih downtrend. Dan ini kena harga murah untuk entry sell Bapak Ibu. 12490 kita entry sell. Dan kita lihat di video saya sebelumnya berapakah harga murahnya. Nah, ini kita akan cek di 2543. Oke, betul? 2543 dan kita periksa 2543 itu di sini. Nah, ini berarti nggak kena. Besokannya dia turun Bapak Ibu. Nah, ini kena. Kita entry sell. Sekarang memang ke floating minus karena dia naik dulu Bapak Ibu. Ya, biarkan aja Bapak Ibu, biarkan aja. Ini saya tutup dulu. Biarkan aja karena yang kita lihat nanti hasil akhirnya. Kan videonya belum selesai. Kan runningnya belum selesai Bapak Ibu. Biarkan aja. Yang memang bisa terjadi ini langsung turun bisa. Bisa terjadi balik naik juga ada. Maka di dalam bertransaksi ini kita nggak perlu lagi baca news dia mau kemana, karena yang kita kejar trennya. Ya, begitu nanti panah naik ya udah kita buy. Ya, oke Bapak Ibu, ini untuk GBP USD. Oke, bagaimana dengan Euro USD? Euro USD kena harga murah. Bagi yang belum sell, Bapak Ibu boleh sell di 1.1148 Anda sell. Ya, kita lihat video saya yang sebelumnya bahwa euro itu, nah ini kita akan cek murahnya di 10.16. Oke, kita akan pasang juga, nggak apa-apa di 10.16. Nah, di sini kita ada entry sell Bapak Ibu. Di sini entry sell dan memang kita rugi. But it's okay Bapak Ibu. Kadang pas langsung turun, kadang lebih dikit. Nah, ini agak lebih banyak. It's okay Bapak Ibu. Ya, biarkan aja. Maka oleh sebab itu jangan stop loss-nya besar Bapak Ibu. Kecil-kecil dulu aja. Ini ditarik 100 hampir 137.
Ya, ini higher di atasnya 137-an. Oke, biarkan aja. Selama belum ada panah naik, abaikan aja Bapak Ibu. Maka stop loss-nya jangan besar-besar, ya. Oke, ini ada posisi sell, kita biarkan aja, nanti kita lihat lagi beberapa hari kemudian. Oke, ini untuk USD Kanada. USD Kanada ini uptrend, Bapak Ibu. Uptrend, buy. Ya. Nah, kita bisa lihat video saya sebelumnya bahwa menyatakan uptrend, nih persis kena harga murah di 1.3790. 3790. Berarti di 3790 ini, Bapak Ibu. Ini uptrend, saya kasih tanda panah naik. Mau kita beli di sini dan sekarang ketarik dulu, is okay, Bapak Ibu. Bagi yang belum beli, boleh beli di sini. Jauh harganya lebih bagus, lebih murah daripada sebelumnya tanggal 27. Oke? Uptrend. Pokoknya sebelum ada panah turun, abaikan masa bodoh karena apapun bisa terjadi. Dia naik kencang bisa. Dia turun, balik, ganti arah turun pun juga bisa. Is okay. Bapak Ibu, ya, yang penting kita punya GPS dan kita punya cara bagaimana membalikan yang rugi jadi untung, Bapak Ibu. Oke, ini kita buy di sini, saya tidak hapus. Nanti kita akan lihat lagi 6 hari ke depan. Oke, bagaimana dengan yang lain, Pak Leo? Oke, kita lihat yang lain. Oke, Bitcoin, Bapak Ibu. Wow, Bitcoin, yes, profit, Bapak Ibu, ya. Kita akan bisa lihat di video saya sebelumnya Bitcoin itu sebentar. Oke. Bitcoin. Nah, sebelumnya info saya di 8.410 untuk beli. Ya, kemarin sempat di 8.700. Tuh. Bapak Ibu, 8.400 adanya di sini. 8.410. Nah, di kisaran sini Bapak Ibu, ya. Bagi mereka yang sudah simpen, biarkan aja dan sudah profit. Ya, silakan komentar di bawah ini profitnya berapa untuk supaya saya happy, Bapak Ibu. Ternyata bisa bermanfaat untuk banyak orang tentang video ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini untuk Bitcoin. Bagaimana dengan yang lain? IDR. Bagaimana dengan rupiah? Rupiah. Oke. Nah, Bapak Ibu coba lihat di tanggal 11 Mei itu downtrend terjadi. Kita sudah tahu downtrend. Dan beberapa hari yang lalu tanggal 27 kita juga udah memposting ya bahwa rupiah menguat, dia turun, Bapak Ibu. Dan ini sempat turun di 14.600. Ya, memang tidak signifikan tapi jelas banget perlahan tapi pasti dia turun, Bapak Ibu. Nah, ini sekarang lagi koreksi, naik ya, karena sempat sudah lower, dia koreksi karena memang suatu mata uang tidak bisa turun-turun terus drastis, tentu ada koreksi ya. Kalau Anda bermain trading, Anda bermain grafik, mau saham luar, saham lokal, apapun yang berbentuk grafik, tentunya kalau mau turun ada koreksi naik, kalau dia naik ada koreksi turun, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini untuk rupiah. Oke, bagaimana dengan yang lain? Aussie New Zealand. Aussie New Zealand, yes, Bapak Ibu coba lihat ke harga mahal, ya, sempat turun dan ini belum ke harga murah dan dia balik lagi naik, Bapak Ibu, menguat. Ya memang karena panahnya naik, saya lebih prefer, saya lebih setuju Anda melakukan buy, Bapak Ibu. Ini untuk Aussie New Zealand. Bagaimana Euro CHF? Euro CHF kita sudah tahu bahwa selama 1 tahun sebulan dia trennya turun terus, Bapak Ibu. Dan ini mulai menunjukkan taringnya untuk naik. Dan ini kena di harga murah. Bagi yang belum sell, silahkan Anda sell, Bapak Ibu. Jangan berasumsi, jangan memprediksi, oh ini naik Pak, belum, sebelum ada panah naik. Ya, biarkan aja. Oke, Anda boleh sell di 1.0716, Bapak Ibu. Oke, Euro CHF downtrend. Bagaimana CL? Ya, CL Bapak Ibu ya confirm 19 Mei itu uptrend. Pelan-pelan dia naik, Bapak Ibu, break high terus. Ya, di tanggal 27 ini garis kuning yang kedua di sini
masih di level 32, pernah tempat turun di level 31 per barrel dan sekarang sudah di 35.72. Tentunya sudah untung ya Bapak Ibu. Ini untuk CL Oil Bapak Ibu. Oke, bagaimana dengan Baidu? Baidu tetap downtrend Bapak Ibu. Jangan cepat-cepat beli. Bagi mereka yang bertransaksi saham Baidu, biarkan saja ini downtrend. Oke, bagaimana dengan Silver? Silver uptrend Bapak Ibu. Ya, uptrend di tanggal 27 ini di sini. Saya pernah posting di Telegram channel. Ada yang bertanya netizen, Pak Leo kok kemarin nggak ada video untuk Silver? Maka saya buatkan dan saya posting di Telegram channel saya yang Bapak Ibu bisa add secara free di sini. Tuh. Ini tanggal 27. Ya, masih di kisaran 17.26. Dan bagaimana dengan sekarang? Coba Bapak Ibu lihat. Ya, sekarang di 18.13. Tentunya sudah profit, ya. Nah, Bapak Ibu bisa ikut Telegram channel saya, ini free, gratis. Caranya tinggal t.me/Gaptek Profit Leo, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca. Oke. Nah, ini untuk Silver. Bagaimana dengan GBP AUD? GBP AUD downtrend terus. Kemarin tanggal 1 break low. Ya, break harga terendah selama beberapa bulan. Karena memang panahnya turun. Dan kita lihat setelah confirm panah turun di tanggal 30 April, dia sempat naik 2-3 hari di atas Bapak Ibu. Ya, dan ini turun habis itu. Turun terus. Melebihi di mana kita entry. Ya, believe it or not, percaya atau tidak Bapak Ibu, nyaman banget menggunakan indikator ini. Tinggal kita percaya aja, nggak perlu gusar, nggak perlu sepip demi sepip Anda baca kerugian dan keuntungan Anda, maka Anda akan stres Bapak Ibu. Tentunya, maka oleh sebab itu kita menggunakan lot kecil dulu aja, biarkan aja ya profit kecil mengalir lama-lama menjadi bukit Bapak Ibu ya. Begitu Anda tahu selanya, maka Anda akan bisa menggunakan lot yang sedikit besar untuk mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Oke, nah ini untuk GBP AUD. Bagaimana GBP JPY? GBP JPY downtrend Bapak Ibu. Setelah kena harga mahal ini, sekarang di harga murah dan sempat ketarik, biarkan aja Bapak Ibu. Seperti informasi saya sebelumnya, dia bisa turun dan dia bisa naik, confirm panah naik, ya udah kita buy kali 2. Selesai gitu doang Bapak Ibu. Ya, ini GBP JPY. Bagaimana dengan Ethereum? Wow, Ethereum naik Bapak Ibu ya. Wow, jadi setelah confirm panah naik di tanggal 30 April 2020 dan dia sempat turun. Bapak Ibu bisa lihat ini. Sempat turun di bawah garis indikator. Dan itu saya menyatakan super duper murah untuk Bapak Ibu entry buy, Bapak Ibu. Ya, dan sekarang sudah naik tinggi, Anda profit Bapak Ibu. Ini Ethereum. Bagaimana dengan Facebook? Ya, Facebook tetap uptrend Bapak Ibu, karena kita sudah tahu dari tanggal 24 April itu uptrend untuk Facebook. Bagaimana dengan CAD CHF? CAD CHF Bapak Ibu ini downtrend sudah terjadi dari tanggal 17 Januari turun terus dan ini sempat koreksi dulu ini Bapak Ibu di 70.77 itu Bapak Ibu sell. Ya, sekarang pun masih boleh untuk sell. CAD CHF downtrend. Bagaimana dengan Euro GBP? Euro GBP persis 2 hari yang lalu di tanggal 29 Mei itu uptrend ya. Sekarang masih bagus untuk Bapak Ibu koleksi beli karena pertama kali confirm itu ada di atas ya. Jadi Bapak Ibu memang confirm itu belum tentu harga yang terbaik. Bisa aja dia turun dulu. Tapi bisa nggak dia langsung naik? Bisa Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu kita buy system. Ya udah sistem bilang naik, ya udah klik beli Bapak Ibu, nggak perlu nunggu lagi, nunggu sebentar lagi, nunggu sekian pip lagi untuk harga murah. Iya kalau turun. Dan kalaupun turun itu kebetulan Bapak Ibu, bisa aja dia langsung naik Bapak Ibu. Ya, kita harus buy system. Oke, ini untuk Euro GBP. Nah, bagaimana dengan Hang Seng? Ya, ini indeks Hang Seng, Bapak Ibu bisa kelihatan ada gap down, ini gap up. Ya, ini downtrend dan sekarang harga di super duper murah untuk melakukan tindakan sell Bapak Ibu. Ya, kita akan
Ingat di sini, biarkan aja. Nah, bagi mereka yang bertrading di Hang Seng, jangan nyuri ini karena ini time frame H4, Bapak Ibu. Yang kita mau Bapak Ibu tolong pakai akun demo dan Bapak Ibu pastikan harganya di berapa, samakan. Ya, nanti kita lihat beberapa hari kemudian. Oke, ini untuk Hang Seng. Bagaimana dengan Nikkei? Kita akan lihat Nikkei. Nikkei N225, Bapak Ibu uptrend dimulai dari tanggal 1 April, 1 Mei. Bapak Ibu itu uptrend dan hari ini terus dia naik, Bapak Ibu. Ya, sampai hari ini terus break high, membuat harga tertinggi sepanjang beberapa bulan, dan ini adalah downtrend ya di tanggal 25 bulan Februari dia downtrend dan menyentuh lagi sekarang, dan ini jadi harganya kembali di bulan Februari sama tuh. Bapak Ibu bisa lihat ini dengan ini dia tetap uptrend, Bapak Ibu. Ya, kita nggak usah pusing. Yang penting kita follow panah ini aja, Bapak Ibu. Begitu dia bilang naik, ya udah buy, beli, simpen, diemin aja, Bapak Ibu. Ya, ini untuk Nikkei. Oke, bagaimana dengan GBP New Zealand, Bapak Ibu? GBP New Zealand itu downtrend, Bapak Ibu. Dari mulai pertama kali dia downtrend di tanggal 20 Mei, ya dia downtrend, dan ini masih sideways, biarkan aja Bapak Ibu, belum ke harga mahal, ya tetap downtrend. Kalau yang mau sell di sini jangan, dan nanti tunggu harga murah baru sell, Bapak Ibu. GBP New Zealand. Bagaimana dengan Aussie JPY, Aussie Japanese Yen, Bapak Ibu? Yes, kena harga mahal. Bagi yang sudah ada buy, Bapak Ibu bisa taking profit. Nah, ini salah satu yang kita petik buahnya, Bapak Ibu. Yang lain masih ke floating, biarkan aja, tapi 1-2 hari tentunya ada yang kita petik taking profit dulu, Bapak Ibu ya. Ini untuk Aussie JPY, Bapak Ibu, uptrend dari tanggal 30 April 2020. Oke, ini untuk Aussie JPY. Bagaimana dengan APL? Apple uptrend terus, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa nonton video saya sebelumnya, kita udah informasikan bahwa di tanggal 15 April itu uptrend ya, dan dia naik terus. Oke. Bagaimana dengan Amazon? Amazon juga uptrend ya. Keren banget ya. Jadi untuk kita bisa profit, saya nggak perlu baca berita tentang bagaimana situasi di Amerika, kondisi Amazonnya, penjualannya, keuntungan atau rugi. Apple, saya nggak perlu baca tentang kondisi keuangannya Apple, tapi saya bisa lihat dan hanya percaya dari panah ini aja, Bapak Ibu. Kelihatan nggak, Bapak Ibu, peluang bisnisnya ya, Bapak Ibu. Nah, bagi mereka yang baru pertama nonton video saya ini, selamat datang, salam jumpa, salam kenal dari saya. Bapak Ibu bisa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video saya yang baru. Bagi yang sudah bermanfaat dan Bapak Ibu mau share kepada teman-teman supaya kita bisa profit bareng, Bapak Ibu bisa like dan share video saya ini supaya kita sama-sama nyontek bisa profit, Bapak Ibu. Bagi mereka yang belum punya bisnis atau bagi mereka yang sedang mencari bisnis, Bapak Ibu boleh untuk coba melirik bisnis forex ini, Bapak Ibu. Karena saya yakin ke depan masih ada pandemik atau kasus-kasus yang lain yang harus Anda kerja dari rumah. Nah, ini solusinya. Bapak Ibu bisa kerja dari rumah tanpa harus keluar rumah dan tetap profit, Bapak Ibu. Itu aja, Bapak Ibu. Stay safe, tetap di rumah, be smart, sukses selalu, dan salam Gaptek Profit.